Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih ingat dengan kakak? Masih. Perkenalan lagi ya. Nama kakak ini Nazmia Hoirunisa. Saya mahasiswi Stikes Kota Sukabumi, profesi nurse. Di sini saya sesuai janji kemarin kita kan akan melakukan penyuluhan tentang mitigasi bencana longsor atau kesiapsiagaan tanah longsor, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana penyebab, tanda gejala dan sebagainya agar adik-adik bisa menyelamatkan diri dari bencana ini. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu tanah longsor itu apa? Tahu. Apa coba? Tanah ke bawah. Terus? Tanah yang Runtuh. runtuh. Oh, pintar. Berarti udah paham kan kalau definisinya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan lebih detailnya ya. Jadi, tanah longsor adalah gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring secara tiba-tiba dengan volume yang besar dan sekaligus. Tanah longsor dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, kabel, baik oleh gerakan tanah yang berasal dari bawah atau dengan cara menguburnya. Nah, itu teh tanah longsor ya. Jadi intinya tanah longsor itu teh gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring secara tiba-tiba. Selanjutnya, di sini ada gejala terjadinya tanah longsor. Peningkatan kandungan air dalam lereng atau curah hujan yang meningkat, getaran akibat gempa bumi, ledakan kendaraan berat pada lereng, dan beban yang tidak sesuai berlebih oleh bangunan dan pohon. Jadi curah hujan tinggi itu yang berlangsung lama bisa menimbulkan longsor, dan gara-gara itulah terjadinya longsor itu teh. Ya. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya di sini ada penyebab. Penyebabnya yaitu hujan yang deras, lereng yang gundul dengan kondisi tanah serta bebatuan yang rapuh. Bisa juga gara-gara adanya gempa bumi. Takkan gempa bumi teh itu yang mengguncang. Nah, bisa terjadi juga longsor kalau misalkan kayak gitu, kalau tanahnya rapuh sama bebatuannya rapuh, dan gara-gara penambangan akibatnya. Kemudian di sini ada mitigasi bencana. Yang pertama itu pemetaan wilayah, yang kedua pemeriksaan agar dapat mengetahui penyebab dan penanggulangannya, yang ketiga pemantauan daerah rawan, yang keempat sosialisasi, yang kelima pemeriksaan bencana longsor. Selanjutnya di sini ada prabencana. Prabencana itu sebelum terjadinya bencana. Nah, di prabencana ini adik-adik bisa melakukan untuk lebih waspada gitu ya, agar untuk lebih waspada agar adik-adik bisa terhindar dari bencana longsor tersebut. Waspada ketika curah hujan yang tinggi itu datang, adik-adik gak boleh keluar rumah, gak boleh main apalagi di pinggir sungai gitu ya, yang dekat tebing-tebingnya itu gak boleh. Nah, terus simak informasi dari radio atau media sosial lain agar adik-adik tahu dan bisa mempersiapkan diri ketika terjadinya longsor. Terus hindari daerah rawan atau pembangunan serta pemukiman yang terdapat tebing-tebing itu. Terus dirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, relokasi apabila tidak disarankan. Kurangi tingkat keterjalan lereng tetapi tetap terjaga ketika hujan tiba tuh. Berarti adik-adik gak boleh kemana-mana kalau ketika hujan tiba ya, karena takut adanya longsor. Selanjutnya di sini ada bencana longsor.
Nah, tadi kan sebelum bencana tuh dilakuinnya itu waspada, hati-hati, jangan keluar rumah kalau misalkan hujan datang. Terus di sini pas bencananya, adik-adik pas bencana bisa melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Jadi adik bisa berlari ketika bencananya sudah berkurang, sudah terlihat aman, baru adik bisa melarikan diri ya. Jangan sampai pas longsornya masih terjadi, adik-adik malah gerak-gerak gitu, malah main-main. Adik perhatiin dulu ya. Lalu pergi ke tempat yang aman atau mengevakuasi diri. Pendirian fasilitas umum seperti dapur, tempat tidur, buat makan sehari-hari kalau misalkan itu bencananya udah parah ya. Terus pendistribusian air bersih, logistik, tikar, selimut, pencegahan wabah penyakit. Nah, apabila adik-adik tidak bisa melarikan diri, adik-adik bisa melingkarkan tubuh adik seperti bola dengan lingkaran dan lindungi kepala adik seperti ini nih. Nah, lindungi kepala. Nah, itu bisa dilakukan ketika terjadi longsor. Selanjutnya, di sini ada pasca bencana longsor. Pasca bencana itu setelah terjadinya bencana. Jadi adik-adik bisa memperhatikan bencana susulan, adanya bencana susulan atau tidak, itu harus diperhatikan karena takutnya adik-adik itu udah santai-santai gitu, udah tenang hidup teh. Padahal tiba-tiba ada longsor lagi pas main teh di sungai misalnya, lagi main di sungai sama teman-teman semuanya. Terus tiba-tiba ada longsor susulan, kalian itu ntar teh ketimbun misalnya. Nah, itu teh jangan sampai terjadi ya. Makanya harus berhati-hati, evakuasi dan perhatikan kondisi tanah juga. Nah, seperti itu adik-adik. Materinya sudah selesai. Apa yang adik-adik rasakan setelah dilakukan penyuluhan tanah longsor ini? Baik, jadi lebih paham. Oh iya, bagus. Kalau sudah paham, boleh kakak bertanya ya. Coba sebutkan bagaimana cara menghadapi tanah longsor ketika tanah longsor. Melarikan diri. Pintar. Terus Mencari tempat yang aman. hebat. Udah bisa ya, berarti udah paham. Nah, kalau misalkan adik-adik udah paham, udah bisa ngelakuinnya, bisa dilakuin ketika ada bencana, sebelum bencana dan setelah bencana juga ya. Paham adik-adik? Paham. Nah, kalau begitu cukup sekian penyuluhan tentang bencana hari ini. Semoga adik-adik bisa tetap sehat ya. Amin. 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 Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.